Ya, kembali lagi bersama channel YouTube Gusti Ganggar, channel yang selalu menyajikan informasi seputar aktivitas sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, olahraga, dan informasi umum lainnya yang bersifat membangun. Pemirsa channel Gusti Ganggar, kali ini saya akan mengulas kisah tentang sejarah asal-usul nama Liang Bua dan juga nama penghuni pertama Gua Liang Bua. Sebelum mengikuti video lanjutan, saya mengajak untuk dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta aktifkan bel notifikasi untuk selalu mendapat info terbaru dari channel ini. Berikut ulasannya. Siang, saat ini kami sedang berada di salah satu objek wisata, tepatnya di objek wisata Liang Bua, di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Jadi ini salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Rahong Utara. Di sini dimana ditemukan Homo floresiensis. Folklore tentang Liang Bua di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Liang Bua mempunyai mitos. Mitos itu sudah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi tentang penghuni pertama di Liang Bua. Namun sebagai mitos, ia hanya menjadi bagian dari budaya lisan yang agak sulit diterima sebagai kebenaran untuk sebuah penelitian ilmiah. Ya, tradisi lisan hanya menjadi referensi jika dibutuhkan. Apalagi saksi sejarah tradisi lisan telah tiada. Terlepas benar atau tidaknya tradisi lisan itu, setidaknya ada makna yang tersirat di balik semua cerita itu. Ada pesan yang dapat memberi pencerahan bagi kita bahwa mitos dapat menjadi salah satu medium penting untuk mengetahui secara komprehensif misteri Liang Bua itu. Kisah tentang Rebaruek, manusia misteri dari Liang Bua. Konon ada dua pemuda bernama Mambo dan Magang. Pada suatu ketika keduanya berburu. Salah satu sarana buruan adalah anjing. Ada seekor anjing yang diberi nama Jitong. Pada saat mengejar buruan seekor babi hutan, Jitong masuk dalam gua mengikuti jejak babi hutan. Gua itu baru pertama kali dilihat oleh Mambo dan Magang. Keduanya mengetahui jika anjing Jitong mengejar babi hutan dan masuk ke dalam gua. Kedua pemuda itu menunggu dengan setia di luar gua, mengharapkan Jitong segera keluar. Lantaran kecapaian berlari mengejar buruan dan sengatan matahari, maka mereka mulai merasa haus. Karena hari makin senja dan sinar matahari masuk gua, tampaklah ekor anjing. Aneh bin ajaib. Babi hutan yang mereka kejar berubah menjadi burung puyuh dan masuk ke salah satu lubang dalam gua itu. Jitong pun ikut masuk lebih dalam ke gua itu. Karena rasa sayang pada Jitong, keduanya nekat mengikuti Jitong masuk ke dalam gua. Pada saat mereka menyisir gua, tiba-tiba ada percikan air dari langit-langit gua. Titik-titik air itu menyerupai mata dewa. Karena sangat haus, keduanya menandakan telapak tangan dan meminumnya. Air yang menetes dari langit-langit gua dalam bahasa setempat disebut Wae Mantir. Air itu sangat dingin. Akibat kedinginan yang berasal dari titik-titik air yang jatuh dari langit-langit gua mereka kemudian berteriak, "Oleh cestung waihoi, neho ketabua." Terjemahan bebas, astaga dingin sekali air ini seperti es. Kedua pemuda itu sepakat untuk memberi nama gua yang mereka temukan itu. Ada dua kata yang disepakati, yakni Liang dan Bua. Liang artinya gua dan Bua artinya dingin.
Meski terkenal dingin, gua itu sering menjadi tempat berteduh di kala hujan. Kepanasan atau sekedar melepas lelah, Mambo dan Magang sering berteduh di gua itu. Mereka tidak sadar bahwa dalam gua itu sebenarnya ada penghuni. Suatu ketika, pada saat Mambo dan Magang sedang berteduh dalam gua, tiba-tiba muncul dua orang laki-laki. Satu di antaranya mengaku bernama Reba Ruek. Reba artinya pemuda ganteng, Ruek artinya kerdil. Kedua pemuda penghuni liang gua itu menaruh hormat kepada Mambo dan Magang yang berteduh di gua itu. "Wei asekain, delek ta rantahanang koe gami cehoo, mai ga ite kaeng cama laing. Ayeme ite kaeng cama-cama, depa de senang, cama lewang gerpeang, cama poeng grone." Kurang lebih kalau diterjemahkan, "Hai saudara, kami berterima kasih banyak atas kehadiran kalian, agar kami tidak sendirian di tempat ini. Marilah kita tinggal bersama-sama, sebab jika kita tinggal bersama, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, bersatu melawan segala bentuk rongrongan yang datang dari luar." Namun karena postur tubuh penghuni liang buah sangat kecil dan berbulu, Mambo dan Magang ketakutan. Keduanya berlari sambil berteriak seperti kesetanan. Sementara itu, dua manusia kerdil yang mau bersahabat dengan mereka itu risih dan geli melihat tingkah Mambo dan Magang. Kedua pemuda itu pun menghilang tanpa jejak. Kehilangan secara misterius keduanya membuat Mambo dan Magang semakin takut dan kemudian lari pontang-panting menuju kampung teras melewati Kali Wairacang. Mereka terus berteriak. Apa yang mereka alami dan saksikan tentang manusia kerdil yang muncul dari liang buah diceritakan kepada warga yang mereka jumpai. Setelah menjelaskan ikhwal manusia misterius, keduanya kesurupan dan mengeluarkan darah segar dari mulut serta hidung. Akhirnya kedua pemuda itu mati mengenaskan di halaman kampung teras, Desa Liang Buah, Kecamatan Rahong Utara. Warga kampung berkesimpulan bahwa Mambo dan Magang mati secara tak wajar karena dikejar makhluk aneh dari gua besar yang jaraknya 2 km dari kampung teras. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, keduanya menyampaikan temuan gua dingin yang telah mereka beri nama Liang Buah. Nama Liang Buah tetap dipakai sampai saat ini. Sejak kematian Mambo dan Magang, warga kampung sangat takut. Bahkan tidak memburu babi hutan. Takut terhadap Reba Ruek yang diyakini sebagai penguasa alam sekitar liang buah. Kabar kematian Mambo dan Magang tersiar di seluruh negeri, bahkan sampai di Bima dan Goa karena hubungan perkawinan. Diceritakan pula sejak kematian dua pemuda itu, Reba Ruek selalu berusaha membangun persahabatan dengan warga kampung teras Desa Liang Buah. Namun tragedi kematian Mambo dan Magang membuat warga setempat enggan bersahabat dengan pemuda penghuni liang buah itu. Reba Ruek tetap berusaha menjalin relasi dengan warga sekitar. Bahkan karena kekuatan mistik yang dimilikinya, Reba Ruek mencoba hadir dalam mimpi-mimpi, baik orang tua atau siapa saja yang mempunyai kepekaan jiwa untuk bermimpi. Kehadiran Reba Ruek dalam mimpi ditafsir sebagai petanda malapetaka yang akan menimpa orang yang bermimpi. Setiap pada mimpi berkaitan dengan Reba Ruek selalu digelar ritus tolak bala berupa 1 butir telur ayam. Ritus itu disebut kando nipi. Kando artinya membuang,
nipi artinya mimpi. Itu berarti membuang segala mimpi buruk. Pada suatu ketika Rebaruek hadir dalam mimpi seorang yang bernama Seta. Dalam mimpi Rebaruek mengajak jika ingin melihat dirinya bisa datang menyaksikan melalui bola api yang melejit dari Liang Bua menuju Waimulu. Bola api yang dapat dilihat secara kasat mata itu disebut Wera. Wera artinya cahaya. Munculnya Wera diyakini sebagai tanda bencana kematian bagi warga kampung Teras dan sekitarnya. Tanda ini telah menjadi keyakinan bagi warga Teras, Bere, Langke, Ajang, dan Biokina. Mitos ini belum tentu benar, karena mitos tidak bisa mengandalkan logika berpikir. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada penghuninya, termasuk Liang Bua. Seperti apa makhluk Liang Bua itu? Masih banyak hal yang perlu dikonfirmasi secara ilmiah pula. Masih banyak informasi yang harus digali dan dicermati lagi. Cerita ini dikutip dari Willy Garcias, salah satu tokoh sejarah asal Biokina, Kecamatan Rahong Utara. Demikian kisah tentang asal-usul nama Liang Bua dan juga penghuni Liang Bua. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video lain hanya di kanal YouTube Gusti Ganggar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, tinggalkan komentar, bagikan jika Anda suka dengan video saya, subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar senantiasa mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar.